Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh perhitungan faraid berikutnya adalah yaitu contoh yang ke-41 ya. Ketika ada ahli waris, yang pertama adalah ibu almarhum, kemudian cucu perempuan almarhum, kemudian cucu laki-laki almarhum dan saudara kandung dari almarhum. Perlu tegaskan sahabat sekalian bahwa yang dimaksud dengan cucu perempuan dan cucu laki-laki ini semuanya adalah dari anak laki-laki. Artinya cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mengapa demikian? Karena kalau cucu perempuan dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan itu golongan yang termasuk dawil arham, sehingga mereka tidak akan mendapatkan furdul muqaddarah ya. Jadi kalau ada tulisan-tulisan seperti cucu perempuan dan cucu laki-laki, berarti itu adalah dari anak laki-laki ya, sehingga dia akan mendapatkan furdul muqaddarah. Sahabat sekalian, bahwa furdul muqaddarah dari seorang ibu itu bisa 3 kemungkinan ya. Bisa mendapatkan 1/6 ketika almarhum mempunyai waris dan atau bersama-sama dengan saudara lebih dari 1 orang, bisa saudara kandung, saudara seayah ataupun saudara seibu. Kemudian kemungkinan yang kedua, ibu itu akan mendapatkan 1/3 ya, ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai waris dan juga tidak mempunyai bersama-sama dengan saudara, baik sekandung, seayah ataupun seibu. Dan terakhir, ibu itu bisa mendapatkan 1/3 sisa ketika bersama-sama dengan ayah dan istri atau suami yang terkenal dengan istilah kasus gorowain ya. Karena ibu ini bersama-sama dengan waris, yaitu cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki almarhum, sehingga ibu itu mendapatkan furdul muqaddarah 1/6 ya, 1/6. Kemudian cucu perempuan ya, cucu perempuan mempunyai furdul muqaddarahnya itu 4 kemungkinan. Bisa mendapatkan setengah ketika sendirian, bisa mendapatkan 2/3 ketika lebih dari 1 orang, kemudian bisa mendapatkan 1/6 ketika bersama-sama dengan satu anak perempuan untuk menyempurnakan 2/3 atau dalam istilah faraid itu takmilatus sulusen. Kemudian terakhir, cucu perempuan itu bisa menjadi asobah bil ghair ketika bersama-sama dengan cucu laki-laki ya. Nah, ini berarti karena cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki ini menjadi asobah ya. Menjadi asobah, cucu perempuan asobah bil ghair, kemudian cucu laki-laki sebagai asobah binafsi. Kemudian saudara kandung, ya saudara kandung itu kan laki-laki, ini menjadi asobah. Tetapi dalam kasus ini, saudara kandung itu sama sekali tidak akan mendapatkan harta yang ditinggalkan almarhum. Karena apa? Karena di sini ada cucu laki-laki yang bisa menghalangi saudara kandung untuk mendapatkan bagian dari almarhum. Nah, sehingga saudara kandung kesimpulannya itu adalah terhijab, terhalangi ya. Jadi sama sekali tidak akan mendapatkan ya. Oke, sekarang sudah diketahui bahwa ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan almarhum. Kemudian untuk cucu perempuan dan cucu laki-laki adalah mendapatkan sisa setelah diambil oleh ibu 1/6-nya ya. Kemudian sahabat sekalian, seandainya harta yang ditinggalkan almarhum itu 18 juta ya, berarti 18 juta itu berarti 1/6-nya ya untuk ibu kali 18 juta ya sama dengan 3 juta ya, 18 bagi 6 itu kan 3 juta ya. Oke. Kemudian untuk cucu perempuan dan cucu laki yang posisinya sebagai asobah, berarti 18 juta dikurangi 3 juta ya, sama dengan 15 juta.
Ya, jadi sisanya yang 15 juta itu diperuntukkan untuk cucu perempuan dan cucu laki-laki. Tapi di sini tidak boleh dibagi rata antara cucu perempuan cucu laki. Ada perbedaan ya, sesuai dengan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa bahwa cucu perempuan dan cucu laki-laki itu harus mengikuti kaidah lidzakari mislu hadil unsayain, yaitu bagian cucu laki-laki sama dengan bagian untuk 2 orang cucu perempuan ya. Sehingga kalau saya tulis begini ya, kalau dibandingkan ya, cucu perempuan berbanding dengan cucu laki-laki ya. Cucu perempuan berbanding dengan cucu laki-laki ya, berbanding dengan cucu laki-laki ya, itu adalah 1:2 ya. 1:2 kalau dijumlahkan berapa? 3 ya. Berarti untuk cucu perempuan ya, oke, di sini ya. Nah, gitu kan. Jadi untuk cucu perempuan itu berarti 1/3 ya. 1/3 dikali 15 juta sama dengan berapa? Sama dengan 5 juta. Itu adalah untuk cucu perempuan. Dan untuk cucu laki-laki ya, ini sama dengan 2/3 dikali 15 juta sama dengan 10 juta ya. Nah, sahabat sekalian, itulah penyelesaian dari contoh kasus pembagian waris seperti begini, yaitu ahli warisnya itu adalah seorang ibu, kemudian cucu perempuan, cucu laki-laki, dan saudara kandung dari almarhum. Mungkin itu saja sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah ya. Salam waris.